Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Final Score. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada awal film kita diperkenalkan pada sebuah revolusi di Sokovo, salah satu negara bagian Rusia. Dua orang tokoh bersaudara, Dmitri dan Arkady, ditampilkan sedang mempelopori revolusi hingga memicu kerusuhan di negara bagian Sokovia dengan tujuan mengamankan kemerdekaan dari Rusia. Dalam hal ini, Dmitri dilaporkan meninggal ketika Rusia menyatakan perang. Pemerintah Rusia kemudian menangkap Arkady pada saat yang sama, yang secara efektif mengakhiri revolusi di Sokovo. Arkady kemudian menemukan bahwa Dmitri, saudaranya itu, masih hidup 17 tahun kemudian. Ternyata Dmitri berpura-pura meninggal, menjalani operasi wajah, dan setelah itu menghilang. Sekarang, Arkady dijelaskan melakukan perjalanan ke London untuk mencari saudaranya. Beberapa anak buah Arkady mengejar seorang informan yang tahu di mana Dmitri berada di jalan yang sepi. Tampak informan itu terus melarikan diri karena Dmitri yang tidak mau membocorkan lokasinya. Sekarang kita katakan saja bahwa mereka menemukannya dan kini bertekad memaksanya untuk kembali ke Sokovia bersama saudaranya itu. Dalam skenario itu, revolusi baru yang berpotensi mematikan bisa saja terjadi. Sayangnya, anak buah Arkady berhasil menangkap informan itu dan kemudian membawanya ke sebuah fasilitas penyiksaan. Yang mana terlihat, saat interogasi berlangsung, informan tersebut tetap diam dan tidak mengungkapkan di mana lokasinya Dmitri itu kepada saudaranya. Kemudian, kita diperlihatkan seorang mantan tentara khusus Amerika bernama Michael Knox yang tiba di bandara London. Ia pindah ke London untuk bertemu dengan keluarga mendiang temannya yang pernah bertempur di Afghanistan, yang dijelaskan memiliki seorang putri bernama Dani. Tampak ibunya sering menghukumnya karena perilakunya yang memberontak. Knox, yang baru saja tiba, menangkap gadis itu saat dia menyelinap keluar jendela untuk menuju rumah sahabatnya. Dani langsung mengundang Knox untuk bergabung dengannya di dalam rumah setelah mereka berpelukan. Knox kemudian mengajak gadis itu untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola di Stadion West Ham. Dan setelah Knox berhasil mendapatkan izin dari ibunya Dani, mereka pun akhirnya berangkat. Saat mereka tiba di stadion, Dani sempat menceritakan kepadanya tentang kesedihannya atas kematian ayahnya. Dia berpikir bahwa ayahnya lebih peduli dengan urusan negara daripada keluarganya, hingga membuatnya kecewa. Tak lama kemudian, pacar Dani mengiriminya pesan teks, memintanya untuk menemuinya di sudut barat laut stadion. Terkekang oleh keberadaan Knox, Dani meminta Knox untuk membelikannya camilan dengan alasan dia sedang lapar. Sementara itu, anak buah Arkady memasuki stadion dengan menyamar sebagai ofisial pertandingan. Anak buah Arkady membobol sebuah ruangan dan meretas semua sistem kamera CCTV dan kemudian menghabisi seorang penjaga dan membobol ruang kontrol stadion. Kelompok Arkady kemudian menghabisi beberapa anggota staf di ruang kontrol untuk mengintimidasi anggota staf lain agar mematuhi perintah mereka. Di ruang itu juga terdapat seorang kepala polisi bernama Thompson yang sedang mengawasi pertandingan. Arkady mengancam kepala polisi itu dengan pistol dan mengancam akan menghabisi keluarganya jika ia menolak semua perintahnya. Suka atau tidak, Thompson pun akhirnya harus mematuhi perintahnya tersebut. Hal pertama yang dilakukan Arkady adalah menutup semua pintu masuk dan keluar stadion. Tampak sistem komputer secara otomatis menutup semua pintu stadion, mencegah penonton di dalam stadion untuk bisa keluar. Selain itu, tampak pemancar sinyal ponsel stadion juga berhasil mereka rusak. Di sisi lain, Knox kembali ke tempat duduknya dan kemudian mendapati keberadaan Dani yang tidak ada. Ia kemudian mencoba menelepon Dani, namun sinyal ponsel tiba-tiba mati. Knox belum menyadari adanya sabotase di dalam stadion itu. Dia lalu mendekati seorang anggota staf stadion bernama Faisal yang berjaga di tribun dekat kursi penonton dan kini tampak panik. Dia mengarahkan Faisal untuk mencari rekaman CCTV mengenai Dani. Faisal kemudian menghubungi ruang kendali untuk menemukan orang yang hilang, tetapi petugas keamanan tidak menanggapi. Knox kemudian memaksa Faisal untuk membawanya ke ruang kendali di sisi atas stadion. Namun, Faisal yang dengan enggan setuju itu akhirnya mau menuruti permintaan Knox. Mereka ingin memasuki sebuah lift, namun anak buah Arkady yang menyamar sebagai penjaga mulai menghentikan mereka. Knox bersikeras untuk tetap pergi ke ruang kontrol, hingga kemudian berhasil membuat antek Arkady itu tak ada pilihan selain membiarkan mereka masuk ke dalam lift. Tampak ekspresi penjaga itu berubah saat memasuki lift.
sebelum pada akhirnya dia bergerak untuk menyerang Knox. Sebuah pertengkaran pun terjadi di dalam lift hingga Knox mulai mencekik Andre, yang mana di saat menegangkan terjadi, Knox memerintahkan Faisal untuk mengambil pistol dari lantai lift, hingga kemudian dia berhasil mengeksekusi Andre. Penjaga yang meninggoy itu kemudian jasadnya diseret ke toilet. Terlihat mereka menemukan bahan peledak di dalam tas penjaga itu. Menyadari bahwa sebuah pengeboman selama pertandingan sepak bola akan terjadi yang dapat membahayakan stadion, Knox pun dengan cepat menghubungi kepala polisi di luar stadion menggunakan walkie-talkie milik Faisal. Dia memberitahu kepala polisi tentang potensi insiden sabotase di stadion. Namun komandan polisi tidak langsung percaya dengan keluhan Knox. Komandan polisi kemudian menghubungi Thompson untuk memastikannya. Sayangnya, Arkady yang menyandera Thompson menipunya dengan mengatakan bahwa stadion dalam keadaan aman. Sementara itu, anak buah Arkady mulai mencari Dimitri, yang diduga berada di barisan penonton yang menonton pertandingan di sudut lain stadion. Di sisi lain, anak buah Arkady lainnya tampak sedang sibuk memasang peledak di sudut stadion, sementara anak buah Dimitri lainnya terus menyaring wajah penonton melalui layar komputer yang telah diretasnya. Tak lama kemudian, di ruang kontrol, Arkady menerima pengaduan dari bawahan perempuannya bernama Tatiana yang memberitahunya tentang hilangnya penjaga mereka. Hingga akhirnya, dua anak buah Arkady yang dikirim untuk mencari Andre itu berhasil menemukan jasad si penjaga itu yang terbaring di toilet. Mengetahui bahwa salah satu anak buahnya telah meninggoy, Arkady mengirim dua anak buah lainnya, Vlad dan Antone, untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian penjaga. Di sisi lain, Knox yang sangat menyadari bahwa anak buah Arkady akan segera mengejarnya, menyuruh Faisal untuk berlari dan mencari Danny di deretan kursi penonton, yang membuatnya harus melarikan diri melalui celah ventilasi lift kecil di dapur stadion itu. Sementara itu, Knox yang tetap berada di dapur, kini harus berhadapan dengan Vlad dan Anton yang melibatkan mereka pada sebuah pertempuran sengit. Knox tampak berpotensi untuk menghabisi Anton, tetapi kekuatan Vlad yang besar berhasil menghalanginya. Knox menjadi asyik dalam aksi tersebut saat pertarungan berlanjut. Untungnya, pengalamannya di medan perang membekalinya dengan strategi yang efektif untuk mengalahkan lawan, terutama pada saat waktu sangat penting itu, hingga pada akhirnya dia berhasil menyingkirkan Vlad dengan merendamnya dalam sebuah air yang mendidih. Tatiana, pacar Vlad yang marah, kemudian diperintahkan untuk mengejar Knox dan memasuki dapur untuk memeriksa situasi. Ia sangat marah saat mengetahui bahwa pacarnya telah meninggal dengan cara yang tragis. Sementara itu, Knox keluar dari dapur sambil membawa jasad Anton. Ia melempar jasad Anton keluar stadion, memberitahu polisi yang berjaga di luar tentang situasi berbahaya di dalam. Saat polisi melihat jasad terlempar dari atap stadion, mereka pun akhirnya menyadari bahwa situasinya benar serius. Arkady dan anak buahnya pergi ke ruang siaran TV, tempat beberapa kru TV menayangkan pertandingan yang sedang berlangsung. Stasiun televisi itu pun kemudian menyiarkan rekaman langsung atas aksi pengancaman yang akan dilakukan Arkady kepada para kru tersebut. Arkady meminta salah satu wartawan untuk membacakan pesannya melalui siaran TV yang berisi ancaman akan meledakkan stadion jika polisi mencoba masuk. Pemerintah Inggris menerima pesan tersebut dan meneruskannya ke pemerintah Rusia dengan tujuan menemukan Dimitri sebelum pertandingan berakhir. Hingga kemudian Arkady menghabisi dua wartawan setelah mereka membaca pesan tersebut. Sebuah stasiun TV merekam penembakan itu yang memicu kepanikan di antara penduduk London dan Ibu Danny yang sedang menonton pertandingan tersebut di TV. Melalui rekaman CCTV, salah satu anak buah Arkady dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serangan terhadap anak buah mereka. Ia mengetahui identitas asli Knox dan rekaman CCTV mengungkapkan bahwa Knox tiba di stadion bersama seorang gadis bernama Danny. Identitas Danny muncul di layar karena koneksi komputer ke basis data polisi. Kita melihat Danny berjalan di dekat lapangan, sementara Knox berusaha mengejarnya. Tidak diragukan lagi, petugas polisi yang dipengaruhi oleh Arkady itu pun langsung berupaya untuk menggagalkan upaya Knox untuk mengejar Danny.
Untungnya Faisal dapat menangkap Danny dan membawanya pergi untuk menemui Knox di ruang belakang stadion. Begitu Knox menemukan mereka, ketiganya memulai upaya untuk menemukan peledak tersembunyi. Knox memanggil kepala polisi yang berada di luar dan memberitahunya bahwa bom tersebut sulit dijinakkan, kecuali jika Arkady menekan tombol penjinak yang berada di tangannya. Satu-satunya cara agar dia bisa mengambil tombol penjinak peledak Arkady adalah dengan memberitahunya di mana Dimitri berada di ruangan itu. Yang mana terlihat di barisan penonton, Dimitri sedang menonton pertandingan di ujung timur tribun, menurut pengakuan kepala polisi. Knox berencana untuk mendekati Dimitri di antara penonton. Dia memberitahu Faisal untuk bersembunyi bersama Danny di sudut lain stadion, sebelum akhirnya mereka berpisah. Anak buah Arkady yang sadar, aksi Knox mencoba menghalangi jalannya untuk menuju tribun, yang mana tampak Knox berhasil menentang anak buah Arkady dengan mengendarai sepeda motor milik polisi. Dia akhirnya berhasil mencapai tribun timur dan bertemu dengan Dimitri. Saat Knox berbicara dengan Dimitri, Arkady melihat lokasi saudaranya itu di CCTV. Sementara itu, Tatiana di sisi lain berhasil menemukan tempat persembunyian Danny dan Faisal, dan kemudian melumpuhkan Faisal untuk menculik Danny. Di sisi lain stadion, Knox terlihat membawa Dimitri ke atap stadion, meskipun perjuangannya sulit karena anak buah Arkady terus mendekat dan menyerangnya. Di sini, Knox mengusulkan untuk melakukan pertukaran sandera antara Danny dan Dimitri di atas stadion. Namun, alih-alih kembali ke Sokovia bersama saudaranya dan memulai kembali revolusi, Dimitri malah meminta Knox untuk segera menghabisinya. Dimitri berpikir bahwa melanjutkan gerakan revolusionernya hanya akan membuat rakyatnya tidak bahagia. Singkatnya, pertukaran sandera terus berlanjut di atas stadion, dengan helikopter polisi juga hadir. Danny meminta pertukaran sandera itu dilakukan setelah semua penonton meninggalkan stadion. Bahkan jika pertukaran telah terjadi, dia tahu bahwa peledak itu tetap akan meledak. Namun Knox meminta Danny untuk berjalan, dan mereka langsung terlibat dalam percakapan. Ketika Danny berjalan ke tengah lapangan, ternyata yang dilihatnya bukanlah Dimitri, melainkan Knox yang menyamar dengan pakaian Dimitri yang kini mendekatinya. Sebelum pada akhirnya dia berlari ke arah Dimitri dan mereka pergi meninggalkan tribun stadion. Di tengah pertukaran yang gagal itu, polisi tampak ikut membantu dengan menembaki anak buah Arkady dari helikopter. Dan ketika Knox berhasil melumpuhkan Arkady dan mengambil tombol penjinak bomnya, pertempuran sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Tatiana datang dan menyerang Knox tanpa henti, memaksanya berpegangan pada tombol penjinak bomnya untuk tetap bertahan hidup. Dan saat dia mendarat di tribun lain, Tatiana muncul kembali di belakangnya dan mulai menyerangnya dengan pisau. Mereka pun terlibat dalam pertempuran sengit hingga kehilangan kendali atas tribun yang mereka pijak. Pertarungan sengit itu akhirnya selesai setelah mereka berdua jatuh dan Tatiana yang meninggoy akibat sebuah besi yang menusuk tubuhnya. Sebelum meninggal, dia menyatakan bahwa penjinak bom itu rupanya tidak berfungsi, karena peledak akan terus aktif hingga pertandingan mencapai menit ke-90. Di sisi lain, ruang kendali melaporkan bahwa salah satu anak buah Arkady telah menangkap Dimitri dan juga Danny. Dan saat kedua saudara itu bertentangan, Dimitri memberikan penjelasan atas keputusannya untuk memalsukan kematiannya dan menghilang dari tempat kejadian. Tujuannya adalah menyelamatkan Arkady, yang rupanya hampir dieksekusi. Hingga setelah mereka selesai berbincang, Dimitri yang telah memutuskan tekadnya itu mengambil pistol dari meja dan kemudian menembak dirinya sendiri dalam upaya menyelamatkan saudaranya dan juga mengakhiri perang. Arkady sangat terkejut dan kesal dengan kejadian tak terduga itu hingga membuat dia menembakkan pistolnya ke arah sisa anak buahnya. Sementara itu, Knox yang berusaha mendekati Faisal di salah satu sudut lapangan memintanya untuk segera memberitahu penonton agar meninggalkan tempat duduk mereka. Namun, penonton yang sedang asik nonton bola itu tak menghiraukan perkataan Faisal sebelum pada akhirnya dia mengumumkan bahwa dia sedang membawa peledak, yang mana hal itu akhirnya berhasil memicu penonton untuk segera bubar. It's like a bit of crowd trouble there.
Kemudian, Knox yang berada di lapangan dan melihat Danny yang berada di ruang kendali menonton siaran yang dilakukan R-Sedih yang juga disaksikan oleh beberapa penonton. Dia berusaha keras untuk berlari menuju ruang kendali. Namun sayangnya, saat pertandingan mendekati menit ke-90, ledakan keras pun akhirnya meletus di ruang kendali itu hingga membuat keadaan pun menjadi kacau. Merasa gagal, Knox merasa bersalah karena tidak bisa merawat Danny. Namun setelahnya, dia tiba-tiba merasa curiga terhadap siaran arcade itu, yang kemudian benar bahwa siaran itu ternyata hanyalah sebuah rekaman. Dia kemudian berlari ke tengah lapangan, yang tampak kacau karena banyaknya orang yang berlarian. Namun dia berhasil menemukan arcade yang tampak kini langsung mengarahkan pistol ke tenggorokannya Danny. Pada momen ini, Danny sempat teringat perkataan ayahnya tentang cara melakukan counter-attack terhadap musuh yang berada di belakangnya, yang kemudian dengan cepat dia lakukan hingga akhirnya berhasil melarikan diri setelah menghentakkan kepalanya ke arcade, diikuti oleh Knox, yang kemudian langsung mengeksekusi arcade hingga meninggoy. Knox, tokoh utama yang tidak terlibat dalam revolusi Rusia itu, akhirnya berhasil memadamkan gerakan revolusioner yang menyelamatkan penduduk Sokovo dari penderitaan. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. I'm so sorry. I'm so sorry.